Yang kedua, tadi ada pertanyaan, mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Bung Karno tahun 50-an mendapatkan pertanyaan setara. Bung, ngapain Anda bikin konferensi Asia Afrika di saat 90% penduduk ini buta huruf? Kalau Anda lihat apa kata koran hari itu tentang Bung Karno dan Ali Sastroamidjojo, kecaman, kritik, cacian. Kenapa? Karena di saat kita masih miskin, Bung Karno mengumpulkan semua orang. Tapi apa yang terjadi? Warga Asia, Afrika yang dipanggil datang ke Bandung, mereka semua menyaksikan semangat bangsa baru namanya Indonesia di dalam meraih kemerdekaan dan menjadi inspirasi bagi kemerdekaan dari Asia dan Afrika. Dan itu kemudian dirayakan di Afrika, dirayakan di Eropa, di Asia sebagai apa? The Spirit of Bandung. Peristiwa yang hari itu dikritik luar biasa oleh semua media, semua partai. Anda cek aja apa yang ditulis koran hari itu. Namanya Ali Sastroamidjojo, yang namanya Soekarno. Hari itu dikritik habis-habisan. 50 tahun kemudian dunia menengok pada Indonesia dan mengatakan, ya Anda memang miskin secara material, tapi Anda memiliki kekayaan pikiran, kekayaan gagasan, kekayaan spirit yang dunia membutuhkan. Dan itu yang diekspor dari Indonesia. Apa yang terjadi? PR yang dihadapi oleh Indonesia dan PR yang dihadapi oleh dunia itu harus kita mainkan peran sama-sama. Ya, saya beri contoh, kita tinggal di sebuah kampung, rumah kita masih banyak urusan, tapi ketika di kampung kita ada keluarga yang mengalami krisis kemanusiaan, maka kita tidak bisa bilang pada anak-anak kita, lupakan soal keluarga itu, kita hanya pikirin sendiri. Tidak, sebagian kita kirimkan untuk membantu mengurusi krisis kemanusiaan yang ada di tangga kita. Pada saat ada sebuah bangsa yang masih mengalami penindasan dan kita sudah merasakan kemerdekaan, kita tinggal diam. Kita ingin katakan bahwa kita akan selalu berusaha untuk membebaskan mereka dari penderitaan, dan kita harus mendukung sebagaimana ketika dulu kita merdeka, berbondong-bondong masyarakat dunia membantu Indonesia untuk kita merdeka. Mereka masih punya masalah, tapi mereka tak tinggal diam. Kita tunjukkan kepada dunia, ya kami warga Surabaya, ya kami warga Indonesia, tapi kami juga warga dunia yang ambil tanggung jawab untuk perdamaian dunia.